Halo semua, kembali lagi bersama gue Kentang Jawa. Di episode kali ini, gue bakal review game Demon's Souls Remake buat PS5. Sebenarnya di judulnya sih hanya Demon's Souls, namun karena ini game sebenarnya merupakan remake dari game pendahulunya di tahun 2009. Saat itu masih buat PS3. Nah, sekarang kan dirilis lagi nih untuk konsol next gen PS5 oleh Blue Point Games. Dan tentunya kali ini mereka juga memanfaatkan fitur-fitur dan teknologi yang canggih dari PS5 itu sendiri. Gue bakal mulai dari segi story-nya dulu. Jadi untuk story sebenarnya sama seperti yang versi original di 2009, di mana lokasi game ini adalah sebuah tempat bernama Boletaria. Dikarenakan adanya penyalahgunaan dari Magic Soul Arts, jadi ada sebuah makhluk yang bernama Old One yang menyerang Boletaria ini, dan di situ dia menciptakan banyak monster-monster yang mengakuisisi atau menempati banyak lokasi di Boletaria ini. Jadi peran kita itu sebenarnya adalah sebagai seorang petualang yang tentunya bertujuan untuk membasmi monster-monster ini dari Boletaria. Untuk story-nya sih cukup simpel ya menurut gue. Dan itu nggak masalah, karena dari jual dari game ini sendiri bukan di segi story-nya, tapi gameplay. Nah, untuk gameplaynya sendiri, Demon's Souls ini merupakan game action RPG di mana awalnya kalian akan diberikan pilihan untuk membentuk karakter kalian, dan terdapat bermacam-macam kelas seperti Knight, Mage, Barbarian, Hunter, dan masih banyak lagi. Setiap kelas ini juga punya senjata dan atribut awal yang berbeda. Yang menarik dari 30 jam perjalanan gue di Demon's Souls ini, yang bisa juga gue bilang sebagai daya jualnya, adalah tingkat kesulitannya ekstrim untuk playernya. Gue tekankan lagi ya, ekstrim. Perlu gue ingatkan, ini bukan game untuk segala kalangan, karena di game ini musuh-musuhnya cukup sadis dan brutal banget dalam menghabisi nyawa kalian. Lalu di game ini juga hampir nggak ada checkpoint sama sekali. Paling di setiap area hanya ada satu checkpoint. Dan kalau kalian sudah jalan jauh banget dan ketemu bos, lalu terkapar di situ, dikalahin sama bosnya, kalian bakal balik lagi ke checkpoint terakhir kalian. Dan setiap kali kalian ngulang dari checkpoint tersebut, musuh-musuh yang tadinya sudah dibasmi bakal hidup lagi. Kocak kan? Jadi siap-siap aja kalau kalian bakal lihat layar game over seperti ini. Ini, dan seterusnya yang bakal masih sering muncul. Gue tambahin lagi pahitnya di game ini bahwa setiap kali karakter kalian mati, currency atau di sini disebut souls, kalian bakal hilang dan kita bakal hidup lagi sebagai soul. Dalam wujud soul ini, maksimum health kita juga bakal dipenalti 50%. Tambah sulit kan? Mungkin tujuan developernya memang biar kalian geleng-geleng kepala terus saat main ini. Untuk urusan bagaimana cara kalian bertahan hidup di sini, bakal ada banyak sekali senjata-senjata yang dapat ditemukan di sini. Dan serunya adalah senjata-senjata langka juga bisa ditemukan di game ini yang bisa kalian dapatkan dengan cara-cara tertentu. Tapi sekuat-kuatnya senjata kalian, tetap aja langkah dan tindakan yang kalian ambil sangatlah vital di game ini. Karena setiap kali kalian salah langkah, setiap serangan yang kalian lakukan itu malah ngebuka jalan buat musuhnya untuk nyerang balik ke kalian, itu bakal berakibat fatal buat kalian. Bos-bos di game ini beragam, dan Blue Point berhasil membuat ulang desain dari bos ini dengan tekstur yang lebih bagus, tapi originalitasnya masih terlihat. Gua nggak mau ngasih detail pasti jumlah bosnya ada berapa banyak, tapi yang pasti ada puluhan bos di game ini yang siap buat bikin kalian teriak-teriak atau terbengong-bengong speechless. Dari hal-hal pahit yang baru aja gue jelasin di game ini, kalian mungkin udah bertanya-tanya, jadi gimana dong ngadepinnya? Nah, yang tadi gue udah sempet ungkit sedikit, di game ini ada currency yang namanya souls. Souls bisa didapat dengan cara membasmi musuh atau bisa juga dari item. Dengan souls, kalian bisa leveling up, upgrade senjata, atau buat beli senjata yang dijual sama merchant. Setiap senjata juga ada plus minusnya. Contohnya kalau kalian pakai sword, serangan kalian bakal lebih cepat. Tapi damage output yang dihasilkan bakal lebih rendah dibanding jika kalian pakai spear atau great sword yang justru bakal ngehasilin damage jauh lebih gede, tapi gerakan kalian juga bakal lebih lambat.
Jadi kalian mesti cocok-cocokan sama playstyle kalian dan lihat senjata mana yang lebih klik buat dipakai. Intinya, hal-hal tersebut bakal ngebantu kalian buat ngebantai musuh dan bos-bos yang ada di game ini. Secara grafis, Demon's Souls menawarkan dua opsi untuk urusan visual, yaitu Performance Mode sama Cinematic Mode. Untuk Performance Mode, ini lebih diutamakan ke frame rate. Jadi maksimal bisa mencapai 4K 60 fps atau 60 frame rate per second. Untuk Cinematic Mode-nya sendiri bakal di-lock di 30 fps atau 30 frame rate per second. Tapi visual fidelity-nya bakal ditingkatkan. Gue sendiri lebih sering main dalam performance mode karena 60 fps buat gue itu jadi gamenya jadi kelihatan lebih smooth banget buat dilihat. Namun mau performance mode atau cinematic mode, tetap aja secara garis besar grafik di game ini benar-benar indah untuk dilihat. Secara ini remake ya, jadi lokasi-lokasi dan NPC-nya juga dibuat serupa dengan versi originalnya. Namun kali ini dengan teknologi grafis dari PS5, tentunya semuanya dibuat jadi berlipat-lipat lebih menakjubkan. Mulai dari lokasinya, particle efeknya, hingga ke model karakternya pun menggunakan animasi yang benar-benar terlihat smooth dan nggak kaku seperti yang dulu. Gerakan-gerakan kita saat nyabet pakai pedang atau saat musuhnya kelimpungan dan jatuh-jatuh itu kelihatan lebih real kali ini. Yang cukup disayangkan yaitu di game ini belum menerapkan ray tracing. Namun dengan adanya fitur dynamic lighting, menurut gua mereka masih berhasil untuk memberikan suasana gloomy dan mencekam buat bertualang di dunia yang kejam ini. Di versi remake ini juga ada fitur baru yang bisa gue bilang sebagai quality of life improvement. Jadi sekarang kita dapat yang namanya storage system. Jadi misalkan kalau kalian sedang udah jauh nih dan kalian nemu item tapi tasnya udah nggak cukup buat item ini buat dibawa, item ini bisa langsung ditransfer ke storage di markas. Jadi ini benar-benar ngebantu banget buat kita. Jadi kita nggak perlu pusing lagi kalau misalkan udah setengah jalan dan udah cukup jauh, tiba-tiba nemu item yang langka, tapi khawatir nggak bisa diangkut. Itu udah nggak masalah buat di game yang versi remake ini. Fitur menarik lainnya di game ini adalah adanya multiplayer. Jadi kalian bisa main bareng online buat baku hantam sama monster-monster yang ditawarkan di dunia ini. Menurut gue ini fitur yang cukup menarik dan bikin gamenya tambah seru karena musuhnya pun bakal di scale up juga atau di skala naik. Jadi lebih kuat lagi. Namun seenggaknya kalian nggak sendirian lah ya buat sengsara di game ini. Nggak luput dari fitur multiplayer, selain co-op, ada juga namanya fitur invasion. Jadi kalian dapat pindah ke dunia player lain dan kalian bisa memburu mereka. Jadi anggap aja ini kayak fitur PvP-nya. Serunya adalah kalian bisa gangguin di saat mereka sedang ribet-ribetnya ngadepin monster di dunia mereka sendiri. Jadi kalau kalian menang, maka ini bakal ngebantu kalian buat ngedapetin item-item eksklusif yang tentunya bisa ngebantu perjalanan brutal ini. Kalau kalian tetap mau mainin game ini sendirian atau single player, tapi tetap terhubung online, kalian bisa lihat perjalanan dari player lain. Dan terkadang ada juga mekanik yang namanya bloodstain, dimana kalau kalian aktifkan, kalian bisa lihat momen-momen terakhir player tersebut sebelum mati. Nah, ada juga fitur message yang biasanya ditinggalkan oleh player lain. Di message ini biasanya isinya ngasih-ngasih tips atau dukungan buat kalian. Ini sebenarnya fitur yang cukup oke, karena seenggaknya walaupun kalian main sendirian, masih dapat gitu feel-feel kebersamaannya. Nah, karena game ini dirilis eksklusif buat PS5, tentunya juga ada fitur spesial yang eksklusif buat di konsol ini doang. Fiturnya itu ada di DualSense, yaitu di controllernya, yang bakal kalian alamin selama main game ini. Untuk haptic feedback-nya bakal terasa saat kalian ngerasain ada reruntuhan, dibakar mateng-mateng, atau juga diserang bertubi-tubi. Untuk adaptive trigger-nya sih bisa gue bilang nggak gitu berasa banyak. Namun saat kalian menggunakan misalkan panah gitu, itu kalian bakal terasa tarikan dari busurnya. Oke, jadi itu review gue dari Demon's Souls Remake di PS5 ini. Menurut gue, Blue Point berhasil membuat ulang mahakarya dari From Software dalam menciptakan pengalaman yang sama gue rasain 11 tahun lalu. Ini game seru banget dan benar-benar sulit. Jadi buat yang suka tantangan, ini game wajib kudu dibeli. Tapi kalau yang nggak sanggup jiwa raga,
buat ngadepin game over terus-terusan, mending kalian cari game lain yang lebih santai aja. Oke, segitu dulu review dari gue. Dengan senang hati gue mau denger komen-komen kalian, dan jangan lupa hit like sama subscribe ke channel gue ya. See you on my next video. Kentang Jawa out.